Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi alkohol dan eter. Enjoy! Gugus fungsi sebagai bagian reaktif dari senyawa karbon yang menentukan sifat fisika dan kimia. Gugus fungsi dapat berupa ikatan karbon rangkap 2, rangkap 3, atom, atau gugus atom. Ketika senyawa karbon direaksikan dengan zat lain, maka gugus fungsinya akan mengalami perubahan. Senyawa karbon memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ini disebabkan oleh gugus fungsi yang diikat berbeda, yaitu gugus H atau hidrogen, gugus C atau karbon, dan gugus OH atau hidroksida. Tata nama haloalkana. Dalam UIPEK, haloalkana disebut haloalkana. Sedangkan dalam nama trivial alkana dinamakan alkil halida. Rantai induknya dipilih yang terpanjang, yang dapat mengandung atom halogen. Yang ketiga, penomoran dimulai dari atom halogen yang paling reaktif. Contohnya CH3Cl disebut klorometana, CH3CH, dan juga CH3CH3 disebutnya 2-kloropropana. Identifikasi setiap gugus disusun menurut urutan abjad yang didasarkan pada nama UIPEK-nya. Pembuatan haloalkana. Pembuatan haloalkana dapat dibuat dari bahan dasar alkana atau alkena. Pembuatan haloalkana dari alkana dengan reaksi substitusi. CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Pembuatan haloalkana dari bahan alkena dengan reaksi adisi. Penggunaan senyawa haloalkana yaitu kloroform disebut juga CH3Cl sebagai zat pembius, chloroform yang disebut juga CH3L sebagai zat antiseptik, tetraklorometana atau dibilang CCl4 sebagai pelarut lemak, freon yang bisa dibilang CFC yaitu sebagai cairan pendingin, diklorodifenilkloroetana atau disingkatannya DDT sebagai insektisida. Di materi kedua ada amina. Saya Rangga Maulana akan mempresentasikan materi amina. Amina, setiap anggota keluarga senyawa organik yang mengandung nitrogen yang diturunkan baik secara prinsip maupun dalam praktik dari amonia. Tata nama amina sistem yang lebih tua dan paling banyak digunakan untuk penamaan amina adalah dengan mengidentifikasi setiap kelompok yang terikat pada atom nitrogen dan kemudian 1. Menambahkan akhiran amina seperti pada contoh di bawah. Kemudian sifat amina. Sifat amina baunya khas yang amis hingga busuk mencirikan amina dengan berat molekul rendah. Mereka adalah gas pada suhu kamar atau cairan yang mudah menguap. Amina alifatik kurang padat daripada air, memiliki kerapatan dalam kisaran 0,63 hingga 0,74 gram per cm kubik. Amina aromatik biasanya sedikit lebih berat daripada air. Misalnya, kerapihan anilin adalah 1,02 gram per cm kubik. Dengan bertambahnya ukuran, mereka menjadi kurang stabil. Baunya berkurang dan akhirnya menjadi tidak terlalu mencolok meskipun beberapa diamina memiliki bau yang menyengat. Kemudian bentuk dan konfigurasi dari amina, yaitu amina memiliki bentuk piramida segitiga yang agak pipih. Dengan atom nitrogen di puncaknya, pasangan elektron yang tidak digunakan bersama terletak di atas atom nitrogen. Dalam ion amonium kuaterner, wilayah ini ditempati oleh substituen, membentuk tetrahedron yang hampir teratur dengan atom nitrogen di pusatnya. Bentuk tangan kiri dan tangan kanan tangan kanan dimungkinkan ketika semua substituen pada atom nitrogen pusat berbeda. Prosesnya seperti payung yang terbalik tertiup angin. Substituen bergerak ke satu arah, naik, dan atom nitrogen ke arah lain turun. Ion amonium kuaterner tidak mengalami kesetimbangan seperti pada kondisi di mana mereka terurai. Isomer optiknya sangat stabil dan dapat diisolasi, dan efek fisiologis dari dua enantiomer mungkin sangat berbeda. Selanjutnya, yang ketiga ada alkanol atau alkohol. Alkanol atau alkohol ini mempunyai gugus fungsi alkohol yaitu ROH.
Turunan dari alkana yaitu senyawa H dapat digantikan dengan OH. Contohnya adalah pada CnH2n plus 2 dapat diganti dengan CnH2n plus 1 OH. Nomor 2, contohnya itu ada metana. CH4 dapat digantikan dengan CH3OH yaitu menjadi metanol. Tata namanya, seperti biasa kita cari dulu rantai terpanjangnya. Setelah mendapatkan rantai terpanjang, baru kita mulai menamai rantai alkilnya. Biasanya pada rantai alkil atau cabang ini digunakan awalan ketika misalkan berjumlah 2 digunakan di. Selanjutnya penomoran dekat dengan gugus OH. Kalau gugus OH-nya dekat di kiri dan kanan, maka diambil yang kanan. Jadi pada penomoran dimulai dengan yang dekat dengan gugus OH. Ketika OH-nya ada di kanan dan di kiri, maka kita harus mengambil yang dari kanan. Jika cabang sama diberi awalan, contohnya seperti 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan 7 hepta. Jika cabang beda pakai aturan alfabet, seperti dimetil dan etil itu lebih dulu kan etil, jadi yang pertama ditulis adalah etil. Lalu ada ROH. R itu sama dengan alkil dan OH itu alkohol pada penjelasannya. Contohnya adalah ada CCCOH. Maka di sini adalah propil alkohol. Karena pada 3 di alkana itu adalah propana dan di sini ada 3C berarti menjadi propil dan OH-nya itu adalah alkohol. Lalu kegunaan alkohol itu apa aja sih? Pertama, metanol berguna sebagai pelarut getah dan resin. 2, etilen glikol, bahan anti beku pada radiator mobil. Ketiga, gliseron digunakan sebagai pelembab pada tembakau dan kembang gula. Kegunaan senyawa alkoksi alkana atau eter ini adalah biasanya digunakan sebagai senyawa karbon, bahan disinfektan, dan bahan pembius. Yang kiri itu adalah alkana, sedangkan O dan R aksen merupakan alkoksi. Catatan untuk alkoksi adalah jumlah atom C yang paling sedikit. Selanjutnya adalah penomoran harus dekat dengan gugus alkoksi. Contohnya, metana menjadi metoksi, etana menjadi etoksi, propana menjadi propoksi. Contoh soalnya adalah ada C, 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 O, C, 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 C. Pada sebelah kiri ada ketiga C dan O itu merupakan alkoksi, sedangkan keempat C di sebelah kanan merupakan alkana. Jadi hasilnya adalah 1 propoksi butana. Selanjutnya adalah tata nama eter atau trivial. Rumusnya adalah sama RO R aksen. Di sini RO R aksennya merupakan alkil, eter, dan alkil. Contohnya adalah CH3, CH2, O, CH2, dan CH3. Di mana pada C itu merupakan etil dan pada O itu merupakan eter. Jadi nama untuk contoh ini adalah dietil eter. Yang kelima ada alkanan atau aldehid. Tata nama iupak, aldehida atau alkanal digunakan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut. Selanjutnya ada alkano atau keton dalam tata nama iupak untuk menentukan nama senyawa alkanon berdasarkan sistem iupak. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Alkanoat, saya Rangga Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan alkanoat. Tata nama alkanoat iupak. Menurut sistem iupak, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dan diawali dengan kata asam. Di sini contohnya seperti kata metana. Kata metana diganti menjadi A-nya itu menjadi oat sehingga penamaan tata namanya menjadi asam metanoat. Kemudian ada etana menjadi asam etanoat, ada propana menjadi asam propanoat, begitupun seterusnya. Cara penamaan asam alkanoat seperti cara penamaannya itu menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil COOH. Jadi kalau ada rantai C terpanjang, nah itu merupakan alkanoatnya. Kemudian kegunaan asam alkanoat yaitu pembuatan asam cuka, cat tembok, dan bahan perekat. Kemudian ada alkil alkanoat. Tata nama alkil alkanoat iupak. Penamaan senyawa alkil alkanoat hampir sama dengan penamaan asam alkanoat. Hanya saja karena atom H dari gugus OH diganti dengan nama alkil, jadi penamaannya dengan menyebutkan nama alkil terlebih dahulu baru kemudian alkanoat. Contohnya di sini ada metil 2
metil butanoat. Di sini metil merupakan alkil alkanoat, jadi sehingga metil itu ditaruh di depan, kemudian baru penamaan alkanoatnya. Kemudian di sini ada etil propanoat. Nah, etil ini merupakan alkil alkanoat, yang dimana nih etil ini merupakan alkil alkanoat dan penamaannya ditaruh di depan, kemudian nama alkanoatnya. Kemudian kegunaan asam alkil alkanoat yaitu membuat parfum dan zat perasa sintesis pada industri minuman. Sekian video presentasi dari kelompok 1 mengenai senyawa turunan hidrokarbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.